Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Istianti Afifah Fadilah bersama rekan saya Laurencia Stepi Natali ingin menyampaikan materi mengenai peta kendali. Pengertian peta kendali. Peta kendali merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrew Shewhart dari Bell Telephone Laboratories Amerika Serikat pada tahun 1924. Peta kendali adalah gambar sederhana dengan 3 garis, yaitu yang pertama ada garis tengah atau center line, kedua ada garis batas atas atau upper control limit, yang ketiga ada garis batas bawah atau lower control limit. Variasi dalam peta kendali berdasarkan sumber atau penyebab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu variasi sebab khusus, faktor-faktor manusia, peralatan, material, lingkungan, metode kerja, dan lain-lain. Yang kedua ada variasi sebab umum, variasi yang disebabkan oleh faktor-faktor di dalam sistem dan selalu melekat pada proses yang menyebabkan timbulnya variasi dalam suatu sistem serta hasil-hasilnya. Dan secara statistik terdapat 2 variasi, yaitu variasi terkendali, variasi yang terjadi secara alamiah dan merupakan suatu hal yang terkirakan dalam setiap proses yang stabil yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Variasi tidak terkendali, variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Fungsi peta kendali yang pertama untuk mengidentifikasi variasi, yang kedua untuk menentukan kontrol dan kapabilitas kontrol statistik, yang ketiga untuk mengetahui kapan perubahan perlu dilakukan, yang keempat untuk mengetahui tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Manfaat peta kendali yang pertama monitor proses secara konsisten sepanjang waktu, yang kedua menentukan kemampuan proses atau proses capability, yang ketiga menentukan apakah suatu proses berada dalam pengendalian statistikal, yang keempat melakukan penyesuaian atau perbaikan proses, yang kelima perencanaan produksi, yang keenam alat preventif pengendalian kualitas. Selanjutnya ada contoh soal dari peta kendali, yaitu diketahui data dari hasil pengukuran volume minuman botol 200 ml sebagai berikut, yaitu ada 10 subgrup dan ada 4 subdata. Yang diminta adalah untuk membuat peta kendali yang sesuai data tersebut. Selanjutnya, apakah seluruh subgrup sudah terkendali? Dan yang ketiga adalah jika tidak terkendali, buatlah peta kendali revisinya. Sebelum membuat peta kendali, yang harus dicari terlebih dahulu adalah nilai X-bar dan nilai R. Nilai X-bar dapat diperoleh dari rata-rata keempat data yang dihitung, dan nilai R dihitung dari jumlah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Setelah menghitung X-bar dan R pada tiap data, kemudian X-bar dan R dijumlah. Lalu selanjutnya kita menghitung rata-rata dari X-bar dan R, yaitu untuk X-bar 1960,6 dibagi jumlah subgrup yaitu 10, hasilnya adalah 196,06. Sedangkan untuk R adalah 36,4 dibagi jumlah subgrupnya 10, yaitu hasilnya 3,64. Kemudian kita hitung untuk peta X-nya. Untuk menghitung peta X-bar-nya, yang pertama itu adalah untuk mencari nilai UCL atau batas kendali atas, yaitu rumusnya X-bar ditambah A2 dikali R-bar, yaitu 196,06 ditambah 0,729 dikali 3,64, hasilnya 198,714. Kemudian nilai CL atau batas kendali tengah yaitu 196,06, sedangkan untuk batas kendali bawahnya adalah X-bar dikurang A2 dikali R-bar yaitu jumlahnya 193,406. Untuk mengetahui nilai A2 maupun
D3 dan D4 yang akan digunakan di soal nanti dapat dilihat melalui tabel dari peta kendali. Setelah menghitung nilai peta kendali X, kemudian kita masukkan kepada grafiknya. Setelah kita masukkan, ternyata terlihat bahwa peta kendali pada data nomor 4 dan 7 keluar dari batas kendali. Maka dari itu, nanti harus dibuat peta revisinya untuk peta data nomor 4 dan 7. Selanjutnya adalah menghitung peta R, yaitu yang pertama dengan menghitung batas kendali atas, yaitu D4 dikali R bar sama dengan 2,282 dikali 3,64, yang hasilnya adalah 8,306. Sedangkan untuk batas kendali tengah adalah 3,64. Dan batas kendali bawah menggunakan rumus D3 dikali R bar, yaitu 0 dikali 3,64 yang hasilnya 0. Setelah menghitung peta R, kemudian kita buat grafiknya dan ternyata untuk peta kendali R tidak ada data yang keluar dari batas kendali, sehingga tidak diperlukan revisi. Untuk membuat peta kendali revisi dari peta X, caranya yang pertama adalah dengan menghitung X bar yang baru, yaitu rumusnya sigma X bar dibagi X bar D. Rumusnya sigma X bar dikurang X bar D dibagi K dikurang KD, yaitu nilainya adalah 1960,6 dikurang 191,8 ditambah 199,375 dibagi dengan 10 dikurang 2, yaitu hasilnya 196,178. Untuk nilai X bar D diperoleh dari dua data yang keluar kendali, yaitu data 4 dan 7, sedangkan untuk K dan KD diperoleh dari jumlah subgrup dan banyaknya jumlah data yang keluar dari batas kendali. Selanjutnya menghitung R bar yang baru, yaitu rumusnya sigma R dikurang RD dibagi K dikurang KD, yaitu hasilnya 36,4 dikurang 6,1 ditambah 4,5 dibagi 10,2. Hasilnya adalah 3,225. Dan untuk menghitung deviasinya, yaitu rumusnya R0 dibagi D2. R0 ini nilainya adalah 3,225 dibagi 2,059, hasilnya diperoleh 1,566. Setelah menghitung jumlah peta X revisi yang baru, maka selanjutnya kita masukkan untuk mencari batas kendali atas dan bawah. Batas kendali atasnya itu adalah rumusnya X bar yang baru ditambah A dikali dengan deviasi, yaitu 196,178 ditambah 1,5 dikali 1,566. Hasilnya diperoleh 198,528. Sedangkan untuk batas kendali tengah, yaitu nilainya adalah X double bar yang terbaru, yaitu 196,178. Sedangkan untuk batas kendali bawah, rumusnya sama dengan mencari batas kendali atas, namun dikurang, yaitu hasilnya diperoleh 193,829. Setelah menghitung peta X revisi yang baru, kemudian kita buat grafiknya. Dan setelah dimasukkan ke grafik seperti pada gambar yang tertera di video ini, maka sudah tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Peta kendali merupakan representasi grafis yang menunjukkan variasi data kualitas baik atribut maupun variabel terhadap waktu. Selain itu, peta kendali juga bermanfaat dalam mengurangi biaya yang berkaitan dengan pemborosan, kegagalan produk, atau rework karena adanya masalah kualitas yang terdeteksi lebih awal. Oleh karena itu, peta kendali menjadi alat yang sangat penting dalam pengelolaan kualitas dan pemeliharaan proses produksi di berbagai industri. Itu saja materi yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada Bu Syarifah atas pembelajarannya selama 1 semester ini. Kami berdua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.